Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Bismillahirrahmanirrahim. May yaftakhillahu lin-nasi min rahmatin fala yumsikin laha. Wa ma yumsik fala mursilahu min ba'di wa huwal azizul hakim. Ya ayuhan nas ittaqullaha ni'matallahi 'alaikum hal min khalqihi ghairullahu yarzuqukum minas sama'i wal ard la ilaha illahu fa anna tufakun. Shadaqal adzim, shadaqu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Pertama, senantiasa kita panjatkan rasa puji syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mari kita haturkan pada junjungan kita Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan suatu rahmat hidayah yang luar biasa, tidak pernah ada habis-habisnya, di endingnya ada ending kebahagiaan, thoriqul jannah. Ma'asyiral muslimin muslimat jamaah pencerahan bimbingan amalan yang Ustaz takdimi di pagi hari ini. Mari kita senantiasa feedback. Feedback dalam arti mengacak ke belakang, jangan mengacak ke depan. Senantiasa selalu merunduk, jangan menengadah. Karena ini semua adalah merupakan ciri-ciri kesombongan. Dan orang yang sombong adalah temannya iblis. Orang temannya iblis adalah kunci daripada mereka-mereka yang jauh dari makrifat Allah. Sedangkan untuk bisa dekat sama Allah dibutuhkan suatu kesabaran. Bukan kesabaran aja, kesabaran dalam mencari ilmu, kesabaran dalam menghafal segala ayat-ayat Allah, kesabaran dalam menghafal segala apa yang harus dipelajari di situ. Merealisasikan ini juga paling susah. Rata-rata mereka yang berguru, baik dimanapun mencari ilmu, rata-rata masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Hanya beberapa tentu, buktinya apa? Di sekolahan-sekolahan itu. Berapa ratus murid, berapa ribu murid, yang pintar cuma beberapa. Nah, ini bukti merupakan suatu hal yang berbau konotasi bahwa segala sesuatu yang diajarkan seorang ustadz ataupun guru kepada muridnya belum tentu 100% diterima oleh muridnya, oleh santrinya. Makanya penting sekali di dalam kita feedback di sini. Suatu anugerah yang luar biasa apabila kita mendapatkan anak-anak yang soleh. Anak yang bisa menerima dan bisa memfilter pelajaran-pelajaran dari ustadznya ataupun gurunya. Bismillahirrahmanirrahim. Ma yaftakhillahi linnasi. Apa saja yang dianugerahkan Allah kepada manusia. Ma yaftakhillahi linnasi, apa saja yang dianugerahkan Allah kepada manusia. Apa yang dianugerahkan? Ini tangan, ini merupakan anugerah Allah. Kaki, kepala, semua ini merupakan anugerah Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita mendapatkan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, tidak akan lepas dari apa yang dinamakan rahmat. Disebutkan di sini linnasi min rahmah. Dari rahmat Allah. Rahmat itu apa saja? Rahmat itu rezeki, rahmat. Kita mendapatkan kesehatan, kunci utama ketika kita hidup, rahmat. Kita bisa mendekatkan diri pada Allah, rahmat. Jadi artinya, min rahmah, ini merupakan suatu hal yang paling penting, paling utama kita butuhkan. Allah memberikan rahmat pada hambanya di dunia dan juga di akhirat. Hanya satu rahmat yang diberikan di dunia buat hambanya. Allah akan berikan 100 rahmat. Riwayat lain mengatakan 99 rahmat. Satu diberikan di dunia, nanti yang sisanya diberikan di akhirat. Kalau semua diberikan di dunia, nanti semua hamba Allah, semua masuk neraka. Tidak akan yang bisa lolos dengan ujian-ujian itu. Karena bagaimana banyaknya iblis, banyaknya jin yang berusaha merongrong pikiran manusia sehingga manusia akan menjadi terjebak dan tersesat di sini. Fala mumsikalaha, maka tidak ada yang mendapat menahan laha terhadapnya. Jadi ketika Allah itu memberikan rahmat kepada manusia
dan memberikan segala anugerah kepada manusia, tidak ada yang bisa menahannya. Karena mereka itu merupakan pilihan Allah. Makanya Ustaz kemarin bilang, ketika seorang preman, kemudian dibuka hatinya, kita doain mereka dibuat yang tadinya dibenci kanan kiri. Ketika Allah bukain hatinya, tidak ada yang bisa menahan. Dan bahkan dia bisa mati dalam keadaan husnul khotimah. Beda dengan mereka-mereka yang lahir dengan jebolan-jebolan ilmunya luar biasa, ketika keluar dari perguruan, atau keluar dari sekolahan, atau keluar dari pondok pesantren, tidak bisa menerapkan ilmunya, tidak bisa menyampaikan ilmunya kepada sesama. Terus gunanya untuk apa ilmu ini? Dan Allah paling gak suka ketika kita tidak menyampaikan ilmu kalau kita punya. Sampaikan ilmu itu meskipun cuma satu ayat. Artinya apa? Sampaikan ilmu itu yang berhubungan dengan khair ilmu. Ya, ilmu yang bagus, bukan ilmu yang jelek, ilmu yang bagus sampaikan meskipun cuma satu ayat. Setiap hari satu ayat, 30 hari 30 ayat, 1 tahun berapa ayat? Banyak ayat. Kemudian diamalkan, direalisasi dalam kehidupan sehari-hari. Penting buat kita. Wa ma yumsik, dan apa yang ditahannya, fala mursillahu mim ba'di, maka tidak ada yang bisa melepaskan mim ba'di setelah itu. Kalau Allah sudah nahan semua ini, tidak akan diberikan ini kepada, meskipun dia seorang ulama, meskipun dia seorang kiai, kalau Allah tidak memberikan, menahan daripada rahmat ini, tidak ada yang bisa melepaskan daripada ini semua. Wa huwal azizul hakim, dan dialah yang azizul hakim, yang maha perkasa lagi bijaksana. Allah maha perkasa, maha bijaksana dalam menentukan segala sesuatu. Kita tahu semuanya. Tetapi rata-rata kita senantiasa mengingkari daripada apa yang terjadi di dunia ini. Kenapa? Karena pikiran kita dirasuki iblis, lagi asik nonton, lagi asik begini, lagi asik, sampai melupakan sholat. Kemarin dari live streaming, kemarin kita bahas tentang sholat. Bagaimana pentingnya sholat, bagaimana itu fungsi sholat yang ditolak, bagaimana. Ini merupakan suatu bentuk-bentuk yang harus kita jalankan. Harus kita realisasi. Untuk kita amalkan sehingga menimbulkan apa yang dinamakan husnul amal. Amal yang bermanfaat dunia dan akhirat. Jangan sampai kita sholat ditolak hanya kita percaya dukun. Kita zalimin orang. Sholat kita ditolak karena kita masuk dalam kategori orang munafik. Wa'adallahu al-munafikina wal munafikati wal kufaru nari jahannam khalidina fiha. Mereka orang munafik, orang kafir. Tempatnya di neraka jahanam itu selamanya, kekal abadi dan selamat. Dan memang disitulah yang paling bagus tempatnya buat dia. Dia itu dia siapa? Bisa jadi kita juga. Kenapa? Karena kita melalaikan sholat. Termasuk dalam ar-ra'aital ladzi yukadzibu bidin. Di situ disebutkan fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yakhuddu 'ala tu'amil miskin fawailul lil musallin alladzina hum 'an sholatihim syahun. Orang yang melalaikan sholat, gampangnya sholat. Kalau istilah Jawanya, gampangnya sholat. Gampangnya sholat itu bagaimana? Orang yang menggampangkan waktu sholat. Waktunya sholat asar, tidak cepat-cepat sholat asar. Nggak tahu kalau waktu habis. Waktu isya, mau sholat isya, tidur sampai pagi, menjelang subuh belum sholat isya. Orang yang meninggalkan sholat isya nanti waktu dia yaumul akhirat nanti, ketika dia bangkit dari kuburnya, kepalanya berkepala babi. Ingin punya kepala babi atau kepala manusia? Ini bangkit dari alam kubur sesuai dengan tabiatnya masing-masing. Makanya penting buat kita untuk senantiasa berusaha untuk menghipnotis diri kita. Ini hipnotis dengan iman. Al-imanu atu'minu billahi wal malaikatihi wa kutubihi wa rasulihi wal yaumil akhir wa qadri khairi wa syarri. Ini penting buat kita. Iman ini kita pegang buat kita. Agar apa? Agar kita benar-benar bisa menjadi hamba Allah, istiqomah dalam ibadah. Ya ayuhan nasu dzkuru, wahai orang-orang, wahai manusia, ingatlah nikmat Allah, akan nikmat Allah alaikum kepadamu.
ingatlah akan nikmatku kepadamu. Kalau kamu ingat dengan nikmatku, kamu akan banyak bersyukur. Kemudian aku akan berikan rezeki yang berlimpah. Orang yang banyak bersyukur dengan nikmat-nikmat yang Allah berikan, maka Allah akan tambah lagi la azidannakum. Sebaliknya, kalau mereka kufur dengan apa yang Allah berikan, nikmat termasuk nikmat fitriyah, nikmat ikhtiariyah, nikmat alamah, nikmat diniyah, nikmat ukhrawiyah, yang merupakan 5 nikmat ini tidak bisa mensyukuri semua nikmat Allah, maka kita jadikan golongan hamba Allah yang kufur. Kalau sudah kufur, inna azabillah syadid, azab yang bicara. Makanya ketika kita begini, ketika kita dalam suatu hal seperti ini, kemudian kita ditoleran dengan segala suatu hal, teror sana, teror sini, sesuatu hal, ganjing sana, ganjing sini. Kenapa? Karena kita termakan dengan terhipnotis dengan omongan-omongan iblis. Kalau sudah begini, kita tidak bisa khusyuk untuk melakukan sholat. Salah satu contoh apa? Ketika kita tidak punya harta, kita miskin, kita sholatnya khusyuk. Insya Allah bisa khusyuk. Ketika Allah berikan amanah harta berlimpah, kemudian apa yang terjadi? Kita punya mobil, kita parkir di luar, kita mikir, jangan-jangan nanti spion dipukulin orang. Jangan-jangan begini, jangan-jangan begini. Dan terlalu banyak pikiran was-was. Sehingga rasa was-was dalam tubuh kita, dalam hati kita menyelimuti, menutupi hati kita untuk bisa menutupi hati kita, sehingga hati kita tertutup dengan hubungan kita hablum minallah. Kalau sudah hati tertutup, siapapun, anak kecil aja tahu bagaimana kita bisa makrifat pada Allah Subhanahu wa taala, bagaimana hubungan kedekatan kita pada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada sama sekali, lunas semuanya. Lunas apa? Nar jahannam. Lunas kita masuk neraka jahannam. Masyiral muslimin muslimat rahimatullah, dimuliakan Allah. Hal min khalqihi ghairullah yarzuquhum. Hal min khalqi adalah pencipta ghairullah selain Allah, yarzuquhum, yang dapat kamu memberikan kalian rezeki. Jadi yang dapat memberikan kalian rezeki, minas sama'i wal ardi, minas sama'i wal ardi, memberikan rezeki. Minas sama'i itu apa? Hujan. Wal ardi itu apa? Tanaman. Suatu hari tidak ada hujan, apa yang terjadi? 1 bulan tidak ada hujan, apa yang terjadi? 1 tahun ada kemarau panjang, apa yang terjadi? Ada air. Sebaliknya, air hujan terlalu banyak, volumenya, nggak ada, bumi tidak memberikan segala sesuatu. Ventilasi kepada kita, fasilitas kepada kita, apa? Tanaman tidak tumbuh, semua gagal panen, semua kena hama dan segalanya. Maka yang terjadi adalah kelaparan. Jadi volume sama Allah diatur. Air hujan turunnya diatur semua dengan sedemikian rupa sehingga menimbulkan suatu hal yang patut kita syukuri. Apa? Nikmat. Masyiral muslimin muslimat rahimatullah, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pentingnya nikmat segala sesuatu yang harus kita lakukan. Nikmat-nikmat seperti ini merupakan suatu hal yang harus perlu kita syukuri. Dengan ayat Allah seperti ini yang sudah dijelaskan seperti tadi, perlu kita mengacak diri kita. Pantaskah kita menjadi hamba Allah yang sombong? Pantas enggak? Enggak pantas. Harusnya kita malu sama Allah. Ya pagi, harusnya kita mohon pada Allah, ngobrol sama Allah, bicara sama Allah. Dengan apa? Dengan makrifat kita, dengan zikir kita, dengan zikir dan zikrullah. Amalan yang bagus ketika yang Allah paling sukai apa? Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Ini amalan bagus. Ini amalkan. Tiap sebelum subuh diamalkan. Setidaknya 100. Allah suka ini. Mari diingat lagi. Subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Amalkan 100 kali. Setiap hari rutin istiqomah. Tidak sampai jamnya istiqomah.
Biar kita menjadi golongan hamba Allah, wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Menjadi golongan hamba Allah yang diterima oleh Allah dengan ibadah-ibadah kita, diterima oleh Allah dengan amal-amal kita, semua akan menjadi suatu hal yang nanti dimudahkan hisab kita. Semoga bermanfaat. Usikum wa nafsi bittaqwallah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.